Terus akhirnya Bapak gimana? Kok cocok sama ilmu RDAY? Nah, udah begitu saya juga nanya ke Ustadz istilahnya di tempat saya gitu kan. Iya. Emang ada, di kitabnya juga ada kata dia kan gitu. Di kitabnya juga ada. Iya. Wow, 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 wow. Begitu. Setiap istilahnya yang di YouTube Bapak omongin gini, ya kan, saya karena saya pelajarin lagi, ya kan, ke Ustadz di tempat saya gitu kan. Dia enggak ngomong ini itu, ya kan. Ini kitabnya ada, ya kan? Di kitabnya ada. Makanya saya paksain. Iya, iya, iya. Nah sekarang Bapak ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Yang ke satu, saya pengen supaya hutang saya lunas. Hutangnya berapa? Cuman 150 juta. Terus? Yang kedua, ya pengen punya modal buat usaha. Usaha apa? Ya Pak, Pengen usahanya apa? kebetulan sih kalau lahannya sih udah ada gitu kan. Kita di ternak ikan. Cuman tumbang lagi, Ikan makan atau ikan peliharaan atau ikan hias atau ikan apa? Ikan lele sama ikan nila. Terus? Ya cuman tumbang lagi gitu kan. Iya. Tumbangnya kayak gimana Pak? Jadi Tutup enggak, total apa gimana? ya Tutup total atau gimana? tutup total. Oh iya. Nah itu join apa enggak? Enggak. Oh iya. Terus? Ya mungkin untuk sementara itu aja dulu. Oke. Gitu kan. Yang Bapak tahu gak kenapa Bapak kalau usaha bangkrut, 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 dan bangkrut? Karena penyebab orang yang usahanya bangkrut adalah satu, dia nggak ada tolakan. Bala kan datang terus, ada aja bala. Tolaknya mana? Harus ada tolaknya, namanya tolak bala. Nah tolak bala itu artinya sedekah. Nah Bapak berbuat baik sama orang, balesannya sama Allah ditutup balanya. Gitu. Nah coba Bapak praktekin dengan namanya sedekah subuh. Bapak sedekah subuhnya nyolong star. Habis sholat asar Bapak udah mulai sedekah. Karena Bapak udah posisinya lagi ambles. Beda kalau kita lagi stabil. Nah Bapak paksain habis asar. Kalau enggak sebelum maghrib. Kalau enggak habis maghrib. Kalau enggak paling telat sebelum tidur. Kalau udah tidur udah pasti habis kita. Kenapa? Karena malaikat sedekah subuh tuh kalau udah habis pas ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ngomong Allahu Akbar, itu malaikat tuh udah langsung ke atas, udah pergi. Datanglah malaikat yang kedua, bikin bangkrut, bikin susah, bikin miskin, bikin terpuruk orang yang tidak mau bersedekah di pagi hari. Makanya biar kita nggak ketelatan, sedekahnya habis asar. Atau Bapak sedekahnya di muka. Saya sedekah buat sebulan di muka. Berapa maunya? 10.000. 300.000, 30 hari kali 10.000 berarti 300.000. Sedekah di muka sebulan. Jadi Bapak, contohnya Bapak sedekah sekarang nih tanggal 5 Oktober. Besok tanggal 10 Oktober mau ada musibah Bapak nggak akan kena. Kan udah di track sekarang. Nah kalau di Indonesia enggak, rata-rata sedekahnya dirapel. Ditabung dulu, nanti baru disedekain. Boleh gak Pak Haji? Ya boleh, tapi kualitasnya beda. Makan yang masih fresh sama yang dianget-angetin sama-sama juga, tapi enakan yang masih fresh. Kedua, Bapak paksain baca Quran. Zaman dulu, zaman nenek saya, kakek saya, itu dia kalau malam jam 00 bangun mandi baca Quran. Tahajud baca Quran. Usahanya nggak akan bangkrut-bangkrut. Karena apa? Karena baca Quran. Nah kita boro-boro baca Quran. Paling baca Quran malam Jumat. Mana ada baca Quran semalam Jumat. Tiap hari dong. Kan kita pengusaha. Saingan banyak. Biar nggak kejeblos gimana caranya. Begitu. Nah nanti Bapak
paksain. Sedekah jangan bolong. Terutama sedekah Jumat barokah sama sedekah subuh. Paksain baca Quran. Lebih dari itu nggak ada. Jangan sampai Bapak nyesal seumur hidup. Nanti kalau Bapak udah meninggal dikubur, Bapak nanti ngerengek-ngerengek sama Allah. Allah, bangkitkan saya sebentar lagi. Mau ngapain kalau gue bangkitin? Mau sedekah. Kemarin lo hidup kemana aja lo, gue suruh sedekah nggak mau. Malah ngerokok mulu. Ngapain gedein tuh perusahaan? Kenapa nggak lo sedekah? Nah kita sedekah. Paksain. Privat 9 kali. Hajatnya banyak dan terkabulnya bertahap. Pertama, kedua belum terasa. Jalanin, syukurin, nikmati. Kemudian privat lagi apa yang pertama yang hajat terkabulnya anaknya sakit kanker yang harusnya dioperasi, alhamdulillah nggak jadi dioperasi, sehat. Alhamdulillah. Iya. Terus terlanjut privat lagi, hajatnya karir, jadi kepala sekolah yang ditempatkan di tempat yang jauh, akhirnya dengan sedekah jalani ilmu RDAY yang diajarkan Pak Haji, gak jadi SK yang jauh, dia ditempatkan Yang dekat dari rumahnya. Terus kerjain. Suaminya yang cuek, kasar, main tangan, keras, marah-marahan, padahal suaminya hanya lulus SD, istrinya S2. S2. Kan jauh banget ya. Iya, Tapi dia enggak, apa ya namanya, enggak egois. Tapi dia tetap memperlakukan suaminya dengan menghormati Ridhonya suami. Allah, ridhonya suami. Terus praktekin ilmu RDAY, hajat berikutnya yang terkabul, suaminya jadi nurut, manut, katut, semua yang dia ucapkan jadi ngikut. iya. Terkabul. Tapi hajatnya. dia privatnya 9 kali. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Hajat 10 juta. yang terakhir yang dia testimoni, yang dia ucap syukur, yang ke-9 itu sebetulnya hanya ucap syukur. Iya. Hanya terima kasih Pak Haji, saya sudah berhasil. Semuanya tadi sudah dijalani semua dan semuanya sudah terkabul yang saya sampaikan tadi. Yang luar biasa adalah tanah yang menjadi hajat dia yang di samping rumah 2.500 meter, itu kalau dinilai uang 4 miliar lebih kurang. Iya. 4 miliar karena di pinggir jalan besar. Nah, itu pakai ilmu RDAY, hajat terkabul tanpa bayar. Dikasih privat yang ke-7 sebetulnya sudah proses, tapi dia tidak mau ngomong dulu karena belum kenyataan. belum jadi sertifikatnya, belum ada, baru diserahkan. Iya. Nah, akhirnya privat yang ke-9 dia ucap syukur. Dan sedekahnya, tadi yang Pak Haji tadi, yang semula dia hanya 50.000, 100.000, 200.000, akhirnya bisa rutin sekarang jadi 300.000 sementara. Setiap hari. Setiap hari. Sedekah subuhnya 300.000. Jadi sebulan Sedekah. 9 juta. Sedekah Jumat barokahnya, potong sapi yang pas terkabul itu suami istri. Dua-duanya, jadi 2 juta. 2 juta. Itu yang dia hajat terkabulnya, tidak sedekah pertama 10 juta langsung cair. Kalau dinilai itu lebih dari 10 miliar itu. Semuanya hajat yang dia terkabul itu. Umur panjang, rezeki panjang, dia napas nggak pakai oksigen, Pak. Gue kemarin kan napas pakai oksigen gue. Sehari 6 tabung. Itu yang beli, 6 tabung bos, itu pagi doang.
6 tabung. Sehari mungkin dia 6 juta. 2 juta sehari. Kali 60 bulan, 60 hari. Belum di ICU. Jadi kita ini kurang bersyukur, Bos. Jadi kita baru sedekah 10 juta udah perhitungan. Sangkainnya sedekahnya tuh saya yang ngabulin. Gue bilang bukan dong yang ngabulin, maksud gue. Kalau gue Tuhan dong yang ngabulin, Allah. Lu lagi berharap sih sama gue. Janganlah berharapnya sama Allah. Kalau gue kan cuman motivator doang. Gak lebih dari saya apa ya. Ngajarin ngomong jorok ya kan. Lebih dari itu gak ada. Ya kan gue ngajarin ngomong jorok ya kan. Ngaceng itu doang, gak ada lebih. Tapi kan teman-teman kan mana Pak Haji saya udah sedekah 10 juta kok saya gak cair 10 miliar. Sampai kiamat gak bakal terkabul. Kok gitu Pak Haji? Lalu udah perhitungan sama Allah belum apa-apa emang sedekahnya sama siapa? Nah akhirnya coba ibu bisa nggak boleh berharap. Ya, Jadi ibu jalanin, iya. syukurin, nikmatin. Saya nggak mimpi Bu dapat hadiah kuda dari Pak Presiden Pak Prabowo. Saya dapat kuda Bu, alhamdulillah. Coba bayangin, saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Ya kadang-kadang makanya kita bisa juga kayak gitu. Kadang-kadang dianya itu memancing-mancing juga emosi Bu, kita. kalau dia nggak ada godaan, dia nggak menggoda ibu, gue nggak setuju. Kayaknya hidup ini gampang, bener ya betul? Iya. Pasti ada godaan Bu. Contoh ibu misalkan jalan ke kebun, pasti resikonya ketusuk duri. Pasti resikonya ibu digigit semut. Pasti resikonya ibu dikejar-kejar tawon. Iya. Resikonya berumah tangga juga begitu Bu. Kalau tahu begitu mendingan kita nggak usah berumah tangga. Tapi kan kita nggak punya keturunan, ya betul. Nggak punya itunya, penerusnya. Jadi ibu harus bersyukur Bu. Saya bersyukur punya suami. Jadi cara berdoanya ibu yang coba yang salah, cara berdoa salah diperbaikin. Ajarin cara berdoa yang salah. Ajarin biar dia nggak salah. Bapak Ibu, ada Ini dengerin nih, cara berdoanya nggak boleh begini nih, nggak boleh. Ada 2 kesalahan kita di dalam berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu minta kepada Allah mohon kekuatan menghadapi cobaan yang Allah berikan. Ya Allah, berikan kekuatan saya untuk menghadapi cobaanmu, suami saya yang gitu. Karena ibu bapak mohonnya kekuatan, kalau Allah kabulkan berarti ibu kan kuat menghadapi. Ya udah biarin aja, ibu juga kuat, sudah kuat. Kasih kekuatan, kuat. Maka doanya jangan minta kekuatan menghadapi nanti dicoba cobaan. terus. Cobanya nggak akan selesai. Ya, bener ya. Yang kedua, jangan berdoa dalam tanda kutip meminta. Meminta-minta. Bahasa kasarnya meminta-minta itu mengemis. Ngerengek. Yang denger juga jengah kali. Nah, ini kan energinya energi negatif. Kalau energinya negatif, ya kita auranya aura negatif. Mukanya muka tadi yang sifat 18 itu muka suntuk. Sehingga rezeki apapun gak mau datang. Negatif adanya. Karena rezeki yang dalam bentuk apapun itu datang ke tempat yang positif. Ke tempat yang bersih. Mau naruh kopi, Bapak pasti cari gelas yang bersih, piring yang bersih, dibersihkan dulu kotoran-kotorannya. Auranya biar positif. Tempat nasi kalau nggak dicuci bersih, nasi yang baru langsung cepet basi gak Pak? Cepet basi. Cepet basi. Nah ibu dibersihin dulu. Begitu, lanjut. Nah, terus gimana kalau kita nggak boleh meminta kepada Allah? Kalau kita selalu tadi Pak Haji katakan merengek, meminta, seakan-akan kita ini tidak pernah mendapat nikmat yang Allah berikan. Kok ngerengek terus, kok minta terus, sampai diingatkan Allah kita sampai 31 kali di dalam satu surat.
Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana? Yang kau dustakan. Kok masih ngerengek terus? Emang gak diberi nikmat selama ini? Suami. Nah, Kan dulu dikasih suami. kasih suami. Sekarang ngeluh suami. Suaminya dikeluhkan. Kemarin kan dikasih. Sampai punya keturunan, Iya. sampai punya anak ya. Ya, Nah itu disyukuri syukuri. dulu. Jadi kita mohon meminta-minta. Jadi Allah mengingatkan tadi itu. Syukuri dong. Jangan merengek, jangan menangis, jangan meminta.